Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman untuk melaksanakan praktikum penginderaan jauh. Oke, untuk itu kita lanjut ke PowerPoint ya. Nah, apa tujuan dari praktikum kali ini teman-teman? Tujuan praktikum kali ini adalah satu, siswa dapat mengestimasi jumlah penduduk terdampak bencana alam menggunakan citra Google Earth. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengolah data atribut dan data spasial dari citra Google Earth. Nah, alat dan bahan apa yang kita butuhkan dalam praktikum ini? Yang pertama adalah Google Earth Pro, dan kemudian yang kedua adalah lembar kerja siswa. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan aplikasi dari penginderaan jauh untuk berbagai bidang. Nah, kebetulan kali ini kita akan mencoba mengaplikasikan penginderaan jauh untuk kegiatan disaster response, dan kemudian untuk keilmuan geografi yaitu di bidang kartografi. Nah, tentunya ketika kita melakukan pemetaan terhadap jumlah penduduk yang terdampak bencana, itu ada beberapa asumsi yang kita gunakan. Nah, karena ini berupa perkiraan ya, maka asumsi yang kita gunakan di sini menggunakan asumsi luas rumah. Ya. Luas rumah dikategorikan menjadi kecil, menengah, dan besar. Nah, jika luas rumah yang ditemukan itu kurang dari 36 meter persegi, maka diklasifikasikan menjadi luas rumah yang kecil dengan jumlah penduduknya sebanyak 3 orang. Nah, kemudian kalau luas rumahnya diketahui 37 sampai 54 meter persegi, maka diklasifikasikan sebagai luas rumah yang menengah dengan jumlah penduduk 5. Nah, kemudian yang luas rumah lebih dari 54 meter persegi itu diklasifikasikan sebagai rumah dengan luas besar, yaitu dengan jumlah penduduk 7. Nah, tentunya karena ini sebuah estimasi ya teman-teman ya, sebenarnya kegiatan ini lebih baik jika dilakukan menggunakan kegiatan survei langsung, sehingga kita bisa mengkonfirmasi apakah jumlah yang kita estimasikan itu benar-benar nyata. Tapi paling tidak estimasi ini membantu kita untuk melakukan penilaian secara cepat. Nah, untuk itu kita lanjut ke Google Earth Pro-nya ya. Bagaimana kita mengaplikasikan Google Earth Pro untuk mengetahui atau mengestimasikan jumlah penduduk yang terdampak bencana. Nah, untuk praktikum kali ini saya akan menggunakan kasus erupsi Merapi tahun 2010. Maka kita akan menuju kawasan Merapi pada tahun temporalnya adalah tahun 2010. Nah, bagaimana caranya untuk mengganti temporalnya? Di sini teman-teman Anda bisa lihat ada historical imagery from tahun 2006 ya. Nah, maka silahkan diklik di sini. Nah, maka akan muncul tab di atas ini yang berisi historical datanya. Nah, kita bisa geser karena kita menuju ke tahun 2010 ya, waktu erupsi itu terjadi. Nah, mari kita lihat cek ke tahun 2010. Nah, tapi nampaknya di 2010 data yang tersedia tidak baik ya, maka kemudian kita menuju ke tahun 2011 saja teman-teman. 1 tahun setelah erupsi ya. Nah, kita akan mencoba untuk melihat mana sih daerah yang terkena erupsi. Nah, Anda harusnya bisa melihat dengan kunci-kunci interpretasi yang sudah kita gunakan di pertemuan sebelumnya. Nah, ciri daerah yang terkena hasil erupsi itu akan berwarna keabu-abuan semacam ini, dan biasanya erupsi itu akan mengikuti alur sungai. Maka kita bisa lihat ya, ini di alur sungai ini kiri dan kanannya merupakan area yang terdampak erupsi. Nah, kita bisa lihat secara lebih detail lagi. Oh, ternyata memang benar di sini karena ini ada beberapa rumah yang nampak terdampak dari erupsi. Ini adalah aliran sungai utamanya. Nah, di sekitar aliran sungai utamanya inilah kemudian banyak daerah yang terdampak bencana. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan digitasi untuk batas daerah yang terkena erupsi. Nah, oke teman-teman, teman-teman bisa menggunakan poligon ya di sini ya untuk membatasi wilayah yang terdampak erupsi. Nah, misalnya semacam ini, kita bisa identifikasi oh yang berwarna keabu-abuan inilah yang kawasan
terdampak erupsi, semacam ini. Ya, tapi teman-teman juga bisa zoom in sih ke daerah yang lebih lebih detail lagi. Nah, semacam ini. Saya hanya memberikan contoh saja. Nah, kemudian teman-teman bisa mengubah stylingnya ya. Kemudian warnanya mungkin bisa menjadi di sini diganti menjadi kuning areanya, ya kan, dengan opacity yang mungkin dibuat 20 atau berapa agar terlihat. Nah, semacam ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Maka, oh ini adalah area terdampaknya ya. Nah, ini misalkan semacam ini. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melakukan digitasi secara detail terhadap masing-masing rumah. Ya. Anda bisa melakukan digitasi secara detail ke masing-masing rumah yang terdampak. Oke, contohlah ini. Ya. Contohlah ini. Nah, ini jelas, ini rumah ini terdampak semuanya ya. Nah, secara lebih detail ya. Nah, nih. Kemudian kita membuat poligon lagi, teman-teman. Ya, kita berikan poligon namanya rumah 1, namanya semacam ini. Nah, kemudian stylingnya kita ganti menjadi warna merah, seumpama. Kemudian opacity-nya dinaikkan biar lebih jelas menjadi 50, seumpama. Kemudian, nah, teman-teman bisa melakukan digitasi di sini, oke? Nah, ini rumah ya ini ya contohnya ya. Nah, dari mana Anda bisa mengetahui luasnya, teman-teman? Anda bisa mengetahui di sini, ya. Di sini menggunakan meter. Nah, di sini kelihatan ya 34,9 meter. Nah, ini adalah luas rumahnya ya. Kita bikin satu lagi lah. Ya, kita bikin menggunakan polygon. Nah, ini yang ini berapa ya? Nah, semacam ini. Nah, kita lihat dari measurement. Oh, ini 27,3 meter. Nah, kemudian kita bisa namai sebagai rumah 2. Oke. Kemudian kita bisa lihat lagi, bikin poligon lagi. Kita namai rumah 3. Nah, kemudian kita bikin digitasi di sini. Wah, ini rumah yang ketiga. Ini agak luas nih. Kita pilih ya. Nah, rumahnya semacam ini. Nah, kita bisa tahu, pun kita juga bisa geser-geser ini ya. Umpamanya agak kurang presisi. Nah, ini kita bisa geser-geser semacam ini, teman-teman. Nah, sehingga kita bisa lebih tepat tahu luasnya berapa. Nah, ini bisa dilihat di sini. 55,6 meter. Itu ya, teman-teman ya. Nah, lakukan ini terhadap seluruh wilayah yang Anda tandai sebagai wilayah terdampak dari erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Jadi areanya terdampaknya berapa, yaitu bergantung pada digitasi atau pembatasan yang dilakukan oleh teman-teman sendiri. Nah, data semacam ini kemudian dimasukkan di mana? Nah, saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk teman-teman ya. Nah, data-data luas rumah ini akan dimasukkan dalam data Excel. Nah, datanya seperti apa? Mari kita lihat. Jadi teman-teman bisa memasukkan data rumah yang sudah Anda lakukan digitasi tadi ya, sebagai rumah 1, kemudian rumah 2, kemudian rumah 3. Nah, misalkan tadi yang rumah 1 ketemu dengan angka 54 meter persegi, ya tinggal dimasukkan 54. Kemudian yang rumah kedua, andaikan ketemu 30, ya dimasukkan 30. Ya kan? Dicek kembali lagi di measurement di Google Earth-nya tadi ya. Kemudian misalkan rumah ketiga ketemu luasnya 85 meter persegi. Jadi silahkan dimasukkan di sana. Atau Anda menemukan lagi rumah 4 umpamanya. Nah, dengan luas taruhlah 30 meter persegi. Maka kemudian ukurannya dia otomatis kecil. Nah, kemudian mungkin Anda menemukan rumah 5 kan. Kemudian luasnya adalah 60. Maka dia masuk dalam kategori besar. Nah, nanti secara otomatis rumahnya akan terkalkulasi di sini ya, atau jumlah dari korban bencananya akan terkalkulasi di sana. Nah, begitu ya teman-teman ya, untuk praktikum kali ini. Terima kasih.